Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari RPS ya. Jadi RPS tentang hukum administrasi negara. Jadi RPS hukum administrasi negara ini dibuat supaya untuk pembelajaran kita itu tersistematis ya. Jadi tersistematis. Satu misalkan, nah sikap kita apa sih yang nanti di prodi ya? Di prodi itu sikap capaian pembelajaran lulusan di CPL Prodi. Jadi nanti kalau lulus Han ini yang diharapkan apa sih dengan terhadap mahasiswa itu? Mahasiswa itu nanti kita harapkan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Terutama bagi saya itu etika ya. Jadi attitude itu harus ada. Karena konteks orang terpelajar itu adalah konteks attitude ya, konteks sopan santun, konteks cara penyampaiannya, apa namanya mau tetap belajar itu yang dimaksud dengan konteks sikap ini ya. Nah, kemudian pengetahuan apa sih di hukum administrasi negara ini? Itu ada penguasaan konsep teori tentang hukum administrasi negara, subjek dan objek hukum administrasi negara, menguasai asas-asas umum pemerintahan yang baik, menguasai tindakan pejabat tata usaha negara. Nanti di sini tuh akan ada di tindakan faktual atau handlingen atau tindakan yang berdampak hukum atau handlingen. Jadi kita akan tahu di situ mana tindakan pejabat yang semestinya dan mana tindakan pejabat yang tidak semestinya. Jadi mana tindakan pejabat yang sesuai dengan kewenangannya gitu. Jadi karena kalau dalam konteks HAN itu ada istilah no activity without authority. Tidak ada kewenangan tanpa ada tidak tidak ada aktivitas tanpa adanya kewenangan. Contoh, saya sebagai kaprodi, tugas saya akademik, itu kewenangannya. Terus kemudian saya disuruh untuk menindaklanjuti yang administrasi, keuangan, kemahasiswaan, itu bukan tugas saya sebagai kaprodi, karena kaprodi tugas kewenangannya secara undang-undang itu adalah akademik. Nah, hal semacam itu harus tahu itu loh. Supaya kenapa harus tahu soal kewenangan-kewenangan itu? Supaya kalian nanti ketika di dunia kerja itu tidak diperintah oleh siapapun. Sorry, tidak tidak semua orang bisa perintah kamu. Tidak semua lembaga bisa perintah kamu. Yang bisa perintah kamu adalah atasanmu yang apa namanya yang sesuai dengan bidang kewenanganmu. Pun demikian, nanti kalau misalkan kamu mempunyai kewenangan yang lebih tinggi, misalkan juga tidak akan sewenang-wenang memerintahkan orang untuk berbuat yang tidak sesuai dengan konstitutif itu. Kalau misalkan saya sebagai kaprodi ilmu hukum, kewenangan saya apa? Ya menyuruh teman-teman lulus misalkan. Saya nggak punya kewenangan untuk menyuruh teman-teman FAI, FT, Fakultas Teknik lulus kan demikian. Nah itu salah satu contoh yang apa namanya singkat. Yang kedua, contohnya apa? Apa namanya terkait dengan anotasi putusan nanti. Jadi teman-teman itu akan mendapat anotasi putusan mengenai kebijakan-kebijakan publik sehingga kebijakan-kebijakan publik itu bisa teman-teman naik pelajari, teman-teman bisa pelajari kemudian analisis kemudian kritisi. Jadi kita proses by data. Loh, nah apa sih yang buku-buku yang harus kita siapkan misalkan? Pada dasarnya Mas, Mbak, saya itu memper apa namanya itu memperbolehkan lah semua apapun buku-buku yang terpilih. Nah, kalau mau mendapat kalau kalau di buku saya ada di banyak tempat ya, di toko online juga banyak, terserah kalian mau gimana terserah. Karena saya sudah tidak punya stok. Tapi kalau saya punya stok pasti akan saya kasih. Saya persoalannya saya nggak punya stok ini beberapa buku saya yang ada di beberapa media ya bisa dilihat itu asas-asas hukum administrasi negara. Silakan. Tapi bukan tidak harus buku saya ya.
Tidak harus buku saya. Silakan buku-buku yang lain nggak apa-apa. Minimal 2 buku yang harus Anda bawa. Dan dibawa di kelas. Kalau tidak dibawa di kelas, saya peringatkan. Kalau diperingatkan masih tidak bawa di kelas, ya sudah. Anda, ya saya diamkan saja. Nah, terlepas lagi itu banyak juga beberapa jurnal-jurnal bisa di misalkan tulisan saya ada di sini ini beberapa ini semua tulisan saya misalkan. Ini yang buku saya tadi asas-asas hukum administrasi negara, politik hukum dan Malaka, the problem horizontal and vertical political accountability of elected official in Indonesia, ini soal administrasi juga. Terus kemudian soal perubahan non formal ini konstitusi karena administrasi itu hukum administrasi negara itu adalah apa namanya itu mempelajari mengenai hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Jadi kita mempelajari tentang itu. Jadi kayak ini Bestuduang upaya ini tulisan saya Bestuduang sebagai upaya pencegahan preventif pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Ini tulisan-tulisan saya semuanya bisa diklik misalkan Mukhtar Said Google Scholar ini enggak masalah. Tapi silakan saya bebaskan. Yang terpenting kalian itu membaca. Kalau nggak membaca itu yang mengerikan. Oke, ini sekilas penjelasan saya mengenai rencana pembelajaran studi. Insya Allah kita mulai aktif di pasca hari raya ya. Kita mulai aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.